Tiara Hapsari dengan NIM M0823052. Saya Nursila Juliet Safika dengan NIM M08230055. Perkenalkan, namaku Rosianinda Permatasari dengan NIM M08230062. Perkenalkan, nama saya Rosakti Aditya dengan NIM M0823063. Saya Alina Fathia Hanum dengan NIM M08230072. Kali ini kami akan membahas tentang bentang alam Kars. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu Kars? Kars merupakan salah satu lanskap yang paling istimewa dan memukau di dunia. Yuk bersama-sama belajar dalam video ini. Kawasan Kars terbentuk dari proses pelarutan batuan karbonat, terutama batu kapur atau batu gamping, oleh udara yang mengandung asam karbonat lemah dari hujan atau permukaan udara. Proses pelarutan ini berlangsung sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun, dan menghasilkan bentuk permukaan bumi yang khas seperti bukit-bukit kerucut, lembah tertutup, lubang besar yang disebut dolina, gua yang dalam, serta sungai bawah tanah yang berliku-liku di dalam perut bumi. Salah satu bentuk kars yang paling rumit adalah kars jenis kompleks atau kompleks kars. Kompleks kars adalah suatu sistem geomorfologi yang berkembang di atas kombinasi berbagai jenis pelarutan batuan sehingga menghasilkan struktur bawah tanah dan permukaan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan kars biasa. Salah satu contoh kars kompleks di Indonesia adalah Kars Sangkulirang yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yakni wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian Berau. Kawasan ini merupakan salah satu sistem kars paling luas dan kompleks di Indonesia, yang terbentuk dari proses pelarutan batu gamping selama jutaan tahun. Ciri khasnya meliputi tebing-tebing kapur tinggi, lembah dolina, sungai bawah tanah, serta jaringan gua yang sangat panjang dan bercabang-cabang, yang mencerminkan tingkat perkembangan geomorfologi kars yang sangat maju. Struktur yang rumit ini menjadikan Kars Sangkulirang sebagai contoh nyata dari lanskap kars kompleks di mana berbagai bentuk permukaan dan bawah tanah saling terhubung membentuk ekosistem yang khas. Nah, untuk klasifikasi sebagai kompleks kars itu sendiri tidak muncul begitu saja. Ia berhubungan langsung dengan morfologi yang sangat beragam. Secara geologi, Sangkulirang tersusun atas batu gamping berumur Miosen hingga Pleistosen. Dari segi klasifikasi geomorfologi, kawasan ini termasuk kars tropis dengan dominasi tower kars dan cone kars. Kars di sini bisa dibagi menjadi dua, exokars yaitu bentang alam di permukaan seperti bukit menjulang, dolina, polje, dan karen. Sementara itu, endokars meliputi bentukan bawah tanah seperti gua, sungai bawah tanah, dan speleotem. Morfologi khas Sangkulirang terlihat dari bukit kapur menara yang berdiri sendiri, cekungan dolina yang tertutup, hingga polje atau dataran luas antar bukit. Di bawah tanah, terdapat jaringan gua yang panjang, dihiasi stalaktit dan stalagmit. Keanekaragaman morfologi ini adalah tanda khas kars kompleks yang ditemukan di daerah tropis lembab. Stratigrafi Kars Sangkulirang Mangkalihat masuk dalam kategori kars yang cukup kompleks. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan hasil interaksi antara endapan karbonat atau batuan gamping, sedimen klastik, dan proses tektonik yang berkembang menjadi bentang alam kars. Stratigrafi Kars Sangkulirang dimulai dari batuan dasar pratersier seperti batu metamorf beku yang dimana menjadi alas pengendapan sedimen muda. Di atasnya, periode kapur hingga Eosen membentuk sedimen klastik seperti batu pasir, lempung, dan konglomerat yang menandakan laut dangkal hingga delta. Lapisan ini menjadi fondasi karbonat yang berkembang berikutnya. Pada Oligosen hingga Miosen awal, muncul formasi karbonat. Batu gamping masif terbentuk di laut tropis dangkal dengan terumbu karang dan fosil foraminifera yang besar. Lapisan ini adalah inti dari bukit kars menara Sangkulirang. Seiring naik turunnya muka laut, terbentuklah lapisan karbonat klastik campuran. Aktivitas ini menciptakan gua, sungai bawah tanah, dan akuifer kars. Endapan kuarter di gua menyimpan stalaktit, stalagmit, dan catatan iklim serta arkeologi. Selanjutnya kita akan membahas hidrologi dan hidrogeologi di kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat.
Kars Sangkulirang Mangkalihat adalah labirin geologis yang mengubah cara air berinteraksi dengan permukaan. Pola pengaliran di sini didominasi oleh pola internal. Daripada membentuk sungai-sungai permanen, air cenderung langsung mengalir ke bawah tanah melalui jalur yang tidak teratur, mengikuti rekahan. Sebagian besar air permukaan diserap melalui infiltrasi cepat di Ponor dan Polina. Kars Sangkulirang sangat efisien dalam memanen air ini, karena permeabilitas sekunder batuan gampingnya sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan faktor akuifer. Batuan gamping mungkin memiliki porositas yang rendah di matriks batuan, namun ia memiliki permeabilitas sekunder yang sangat tinggi berkat adanya rekahan dan sistem gua yang terbentuk akibat pelarutan. Sungai yang berasal dari luar juga turut menentukan pola ini. Mereka mengalir sesaat di permukaan sebelum akhirnya masuk melalui lubang besar dan menambah debit air ke sistem bawah tanah. Setelah membahas hidrologinya, selanjutnya kita akan membahas hidrogeologi, yaitu ilmu tentang air yang tersimpan di bawah tanah. Di bawah tanah, rekahan dan lubang berkembang menjadi gua yang bertindak sebagai saluran atau konduit air. Air di sini bergerak dengan cepat, tidak merembes secara perlahan. Sungai bawah tanah adalah inti dari sistem ini. Karakteristiknya sangat fluktuatif. Debit airnya sangat bergantung pada hujan di permukaan. Akuifer kars di sini kompleks. Air dapat bergerak di zona aerasi dan disimpan di zona jenuh. Tingginya permeabilitas sekunder memungkinkan pelepasan air yang cepat dan juga pengisian ulang yang cepat. Semua jalur ini bermuara pada satu titik pelepasan, yaitu mata air kars. Mata air ini adalah bukti dari sungai bawah tanah yang keluar ke permukaan. Debitnya tinggi karena ia membawa seluruh volume air dari jaringan gua di Sangkulirang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kars Sangkulirang diklasifikasikan sebagai kars tropis yang terbentuk dari lapisan batu gamping tebal yang berasal dari formasi Kutai dan Mangkalihat. Susunan stratigrafi ini menjadi dasar terbentuknya morfologi khas seperti menara kars, dolina, dan gua dalam karena adanya rekahan dan patahan pada batuan sehingga memberi jalan bagi proses pelarutan. Seperti yang kita ketahui, kars merupakan batuan yang memiliki tingkat permeabilitas yang tinggi, yaitu kemampuan batuan atau tanah untuk melewatkan atau meloloskan air. Air hujan yang jatuh tidak akan bertahan lama di permukaan kars, melainkan ia akan menciptakan akuifer yang kompleks dengan meresap melalui celah rekahan, lorong gua, hingga pori-pori halus lalu mengalir sebagai sungai bawah tanah. Bahkan terkadang air ini muncul sebagai mata air di tempat lain yang lebih rendah. Oleh karena itu, morfologi permukaan kars ini kemudian berhubungan langsung dengan sistem hidrologi dan berkembang menjadi sistem hidrogeologi. Oke, berdasarkan penjelasan yang kita sampaikan, dapat dikorelasikan dari 5 aspek yang kita sebutkan, yaitu klasifikasi, stratigrafi, morfologi, hidrologi, dan hidrogeologi. Yang mana stratigrafi menjadi dasar yang mengontrol bagaimana bentang alam itu terbentuk. Lalu morfologi yang dihasilkan ikut mengatur jalur masuk dan aliran air. Dari pola aliran tersebut berkembanglah sistem hidrologi menjadi sistem hidrogeologi yang menyimpan dan menyalurkan air melalui akuifer kars. Nah, semua keterkaitan ini dapat ditemukan dalam klasifikasi kars tropis yang menegaskan bahwa lingkungan lembab seperti Sangkulirang dan adanya interaksi antar batuan, air, dan struktur geologi menghasilkan sistem yang kompleks sekaligus penting bagi kehidupan. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan kami mengenai kars kompleks Sangkulirang. Jangan lupa like, comment, and subscribe.